Ada pemeriksaan pakem atau pemeriksaan harus kita lakukan nih ketika kita udah tes pack. Yang pertama, mau tes pack positif atau positif kereng atau dia samar, itu kamu hamil. Jangan pernah membilang orang dengan positif samar kamu ibu nggak hamil, jangan pernah. Karena apa? Kamu nggak tahu hormon yang HCG di dalam tubuhmu. Bisa jadi ketika kamu tes packnya yang salah, kerendamnya yang kebanyakan, atau hormon HCG-nya lagi turun ketika siang hari, ternyata kamu hamil. Makanya positif kereng atau tebal atau tipis itu tetap hamil. Itu yang pertama. Nomor 2, ketika kamu positif, kamu wajib ke provider atau ke tenaga kesehatan. Sekarang pemerintah udah ngasih wadah Mbak sebetulnya. Kalau seandainya Bu Bidan senang banget dong. Bu Bidan, kalau Bu Bidan maunya gimana? Kalau positif langsung ke Bu Bidan, aneh nggak kayak gitu? Kalau aku boleh milih, aku bilang kayak gini. Kalau kamu positif jangan ke aku dulu, tapi kamu cari legalisi yang pemerintah. Kamu ke pemerintah, di pemerintah kamu akan dapat yang namanya satu, kamu akan di asesmen. Asesmen itu apa Bu Bidan? Asesmen itu di perencanaan. Ketika kamu temu, kamu akan diukur lila. Benar, itu ketika kita hamil ada pemeriksaan baik fisik maupun psikis. Kalau kita di dunia di Puskesmas lah kita sebut aja Puskesmas. Di fisiknya kita mulai dari tensi, benar? Ukur tinggi badan, lila, semuanya diukur. Nomor 2, dari gigi kamu pun akan dikonsul. Karena apa? Ternyata gigi ini adalah pemicu terhadap keguguran, terhadap KPD, ketuban pecah dini. Makanya ketika kamu konsul ke Puskesmas, kamu ketika ke bidan, kamu akan konsul ke dokter gigi kan? Bener kan? Setelah di dokter gigi, kamu akan dikonsul ke dokter kejiwaan. Lah kenapa Bu Bidan pemerintah ngasih dokter kejiwaan? Karena kejiwaan ini wajib di screening. Ini bagus banget nih pasienku udah nih. Nih namanya screening kejiwaan. Ini yang punya adalah Puskesmas. Puskesmas itu udah ngasih wadah luar biasa loh menurutku kalau dilakukan dengan protap yang benar. Karena apa? Di sini itu kamu di asesmen, kamu ditanya apakah kamu murung atau tidak, apakah kamu merasa gembira atau tidak, apakah kamu merasa gundah atau tidak, apakah kamu bisa mengutarakan rasa hatimu atau tidak. Nah ini namanya screening. Kalau seandainya scoring dalam kejiwaan ini ternyata kurang, maka nanti dokter akan mengasesmen kamu apakah ada tanda-tanda arah ke depresi dalam kehamilan ataupun arah ke depresi dalam nifas. Biar apa? Keberhasilan dalam hamil ini terjadi sehingga apa? Anakmu sehat. Itu sebetulnya pemerintah ngasih ini sebenarnya screening. Nah kalau seandainya kita punya Puskesmas, tolong ke Puskesmas supaya apa? Biar di screening, namanya screening kejiwaan. Ya, ini masya Allah loh. Aku akuin Puskesmas sampai DKI ya. Nah, Puskesmas DKI itu menurutku ngelakuin protapnya benar-benar untuk screening, kemudian pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan psikisnya itu dilakukan. Karena apa? Sampai juga dikasih PMT kan. Kalau seandainya terjadi kekurangan gizi di lilaknya kan, lah itu yang ke ahli gizi dulu kan, bukan yang bidannya nentuin kan. Nah jadi itulah persupnya udah jelas Pak. Kayak gini, monter nih, bengkel mobil, masa ditaruh bengkel motor? Ya salah. Kayak aku nih bidan nih, aku bukan dokter, aku USG, aku salah nggak? Aku salah, karena aku apa? Aku bukan dokter, aku nih bidan, aku tidak bisa mendiagnosa. Yang bisa mendiagnosa adalah SPOG. Benar. Ketika kamu positif, kamu ke tenaga kesehatan seperti Puskesmas, hal yang pertama kamu lakukan itu sangat benar. Karena apa? Kamu bisa di screening semuanya, dari cek lab, benar? Dari kejiwaanmu, gigimu, kemudian status gizimu sampai ke kejiwaan. Itu benar loh ya. Yang punya BPJS, kalau seandainya kita hamil pertama kali kemana Bu Bidan? Saya sarankan malah ke Puskesmas. Biar apa? Labornya atau cek labnya benar-benar dapat. Tapi kalau kamu ke bidan aja, boleh sebetulnya, boleh. Tetapi kalau seandainya bidannya punya yang lengkap. Tapi kalau seandainya bidannya hanya sedikit-sedikit dan tidak terlalu edukatif, alangkah baiknya hal pertama kamu benar, pinter, yaitu ke Puskesmas. Di Puskesmas kamu dapat pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikis, dapat labornya atau labnya, dapat kejiwaannya, dapat konsul ke gizinya. Masya Allah, itu hebat loh. Dan itu bisa di cover BPJS, benar? Iya kan? Nah setelah itu